Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2011 berjudul Perfect Sense. Film arahan David Mackenzie ini menceritakan bagaimana kehidupan manusia menjadi benar-benar terganggu karena sebuah wabah penyakit yang terus berdatangan tak henti-henti. Film ini diperankan dua karakter utama yaitu Eva Green dan Ewan McGregor. Sebelum masuk ke dalam pembahasan isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, alangkah lebih baik untuk menyudahi tontonan ini. Atau mungkin kalian bisa skip ke beberapa menit akhir di mana saya membahas film ini melalui sudut pandang saya pribadi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Susan yang merupakan seorang ahli epidemiologi. Hari itu, ia tiba-tiba saja diajak seorang dokter untuk melihat seorang pasien dengan gangguan kalau dirinya tiba-tiba tak lagi mencium bau-bauan melalui hidungnya, di mana pasien dengan gejala tersebut kini terjadi di berbagai negara dengan ciri-ciri yang sama. Pada awalnya, sang pasien merasakan kesedihan yang teramat dalam sebelum akhirnya hidungnya tak lagi bisa mencium bau-bauan. Tak ada kontak apapun sebelumnya dari orang-orang yang terkena gangguan penciuman itu. Jadi, sang dokter meminta untuk tidak membuat panik keadaan dan mencoba mencari tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh orang-orang yang tak lagi bisa mencium bau-bauan melalui hidungnya lagi. Lalu kita akan melihat seorang lelaki bernama Michael bekerja sebagai koki di sebuah restoran berbintang. Ia begitu handal dalam memasak. Restoran yang selalu penuh dengan pengunjung tersebut membuat Michael dan teman-temannya bekerja dengan keras agar semua makanan bisa disajikan dengan cepat dan juga lezat. Di dalam apartemennya, Susan terus memikirkan apa yang terjadi kepada pasien tersebut. Lalu tak lama ia ditelepon kakaknya. Kemudian, saat asik bertelepon, seseorang dari bawah meminta rokok kepada Susan yang ternyata itu adalah Michael yang sedang rehat sejenak dari kesibukannya menjadi koki. Para dokter di rumah sakit belum juga mengetahui penyebab dari penyakit tersebut. Bahkan, mereka semua tak tahu kenapa hal itu bisa terjadi di berbagai negara. Hal itu membuat mereka tak bisa mengetahui dengan jelas apakah penyakit itu menular atau tidak. Sementara itu, kini orang-orang dengan gejala tersebut terjadi di mana-mana. Orang-orang mulai menangis tak peduli mereka sedang berada di mana. Muda, tua, perempuan, laki-laki, mereka semua bisa terkena. Michael yang kebiasaannya menggunakan sepeda merasa heran orang-orang sekarang menggunakan masker di jalanan. Meskipun belum tentu pasti jika penyakit tersebut menular atau tidaknya. Penyakit yang kini semakin menyebar menyebabkan restoran di mana Michael bekerja kini sepi pengunjung. Karena siapa juga yang mau membayar makanan mahal namun mereka tak bisa mencium kelezatan makanan tersebut. Lalu ketika jam bekerja habis, Michael tak langsung pulang. Ia habiskan dulu rokok di belakang restoran seperti biasa dan tak lama kemudian Susan pun pulang dengan mobilnya. Yang lalu diajaknya Susan untuk mencicipi makanan lezat dari Michael. Di mana hal tersebut membuat Susan begitu menikmati makanan yang dibuat oleh Michael. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba saja Susan merasakan kesedihan yang begitu dalam, membuat dirinya menangis tak henti-henti. Air matanya terus saja keluar. Michael pun mengantarkan Susan menuju apartemennya. Ia baringkan Susan di sana dan kemudian saat Michael coba menenangkan Susan, ia pun perlahan-lahan mulai menangis. Bahkan kini tangisnya semakin kencang. Dan keesokan harinya, kini Susan dan Michael pun tak bisa lagi mencium bau-bauan. Indra penciumannya tak lagi berfungsi. Sekarang, karena orang-orang tak lagi mencium bau-bauan, pihak restoran pun membuat strategi baru, di mana bumbu ditambah lebih manis, lebih pedas, lebih asin. Kehidupan memang terus berjalan normal. Semua orang tetap bisa menjalankan hidupnya seperti biasa, meskipun kini indera penciumannya hanya tinggal kenangan. Lalu seperti biasa, saat libur Michael coba mengajak Susan untuk jalan-jalan keluar. Meskipun hal itu perlu sedikit rayuan agar Susan mau diajak jalan olehnya.
Kini mereka berdua pun semakin dekat dan dekat, meskipun di antaranya belum saling menginginkan untuk terikat dalam sebuah hubungan yang serius. Sekarang, penyakit tersebut semakin menyebar ke belahan dunia. Beberapa orang ada yang mengira kalau itu adalah sebuah kiamat ekologi, polusi dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Beberapa orang yang lain mengira kalau ini adalah hukuman dari Tuhan. Beberapa orang yang lain mengira kalau ini adalah sistem kapitalis yang telah rusak. Dan beberapa yang lain mengira kalau ini adalah sebuah virus untuk meningkatkan ekonomi. Lalu beberapa hari kemudian, suatu hari ketika Susan berada di parkiran, ia tiba-tiba saja merasa begitu cemas yang teramat dalam. Dan hal itu bukanlah terjadi kepada Susan saja, tapi juga terjadi ke beberapa orang, termasuk Michael. Orang-orang kini merasa cemas, dan lalu kemudian mereka berubah menjadi seseorang yang sangat kelaparan. Apapun yang ada di sekitarnya langsung mereka lahap, tak peduli itu makanan mentah, atau bahkan beberapa di antaranya tak peduli jika itu bukanlah makanan. Mereka semua menggila menjadi manusia yang seperti binatang, tak bisa membedakan apapun. Lalu beberapa saat kemudian mereka seperti tersadar. Apa yang ada di tangan mereka kini mereka buang. Mereka merasa jijik terhadap diri mereka masing-masing. Ternyata hal itu adalah gejala awal dari manusia untuk kehilangan indera perasa. Tak ada apapun lagi yang bisa mereka rasakan melalui lidahnya. Orang-orang khawatir kalau ternyata akan ada indera-indera yang lain yang kemudian kembali tak berfungsi. Bahkan kini pemilik restoran pun berpikir untuk menutup restorannya, karena sekarang manusia tak lagi bisa untuk merasakan apapun melalui lidahnya. Makanan mahal maupun murah kini semua tak ada lagi bedanya. Tapi perlahan-lahan kehidupan berlangsung kembali normal. Orang-orang sudah mulai melupakan bagaimana lidahnya bisa berfungsi dengan normal. Michael pun berusaha bereksperimen membuat masakan agar bisa dinikmati, meskipun orang-orang kini tak lagi bisa merasakan apapun melalui lidahnya. Dan untung saja hal tersebut ternyata membuahkan hasil, di mana restoran mereka mendapatkan review positif dari seorang jurnalis makanan. Kini Michael dan Susan benar-benar bisa saling menemukan dan merasakan bagaimana mereka akhirnya saling jatuh cinta. Meskipun sebelumnya mereka berdua memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan, di mana Michael yang memang kehilangan kekasihnya karena meninggal dunia, dan juga Susan yang ditinggal kekasihnya karena dirinya tak bisa untuk hamil karena ada suatu penyakit di dalam rahimnya. Mereka berbagi rahasia itu, di mana hal tersebut membuat mereka berdua semakin bisa untuk menerima satu sama lain. Sampai suatu hari, Susan dan teman-teman kerjanya mendapat panggilan video call dari seorang dokter dari Jepang, bahwa di sana orang-orang kini mulai kembali memiliki gejala yang aneh, di mana mereka semua seperti mendadak merasakan kemarahan yang begitu dalam, sebelum akhirnya mereka tak lagi bisa mendengar apapun melalui telinganya. Sekarang, sang dokter pun tahu dunia akan mulai panik dan berubah. Dan benar saja, dunia kini sudah mulai kehilangan arah. Kerusuhan terjadi di mana-mana, indera perasa, penciuman, dan pendengaran kini sudah tak bisa lagi dirasakan oleh mereka semua. Semua menghilang dan tinggal kenangan. Bahkan kini seluruh restoran ditutup oleh pemerintah, digantikan untuk membuat makanan yang sudah ditentukan menunya oleh pemerintah, di mana makanan tersebut akan diberikan untuk orang-orang yang terinfeksi gangguan pendengaran. Karena orang-orang yang sudah terinfeksi kini tak boleh untuk keluar rumah. Jadi pemerintah pun bersikap dengan benar untuk memberi kebutuhan pokok setiap orang agar terus hidup. Bahkan apartemen Susan kini sudah diisolasi karena terdapat salah satu penghuninya terinfeksi. Dan Michael pun menawarkan diri untuk Susan tinggal di rumahnya. Lalu sesaat setelah mereka berdua sampai di rumah Michael, tiba-tiba saja Michael berbicara sesuatu yang sangat menyakitkan hati Susan. Dan semakin lama, Michael pun semakin memarahi Susan dan mengamuk. Ia banting semua benda yang ada di rumahnya. Ia pecahkan apapun yang ada di hadapannya. Jelas saja hal itu membuat Susan takut, lalu memutuskan untuk pergi dari rumah Michael. Di jalan, keadaan sudah sangat tak terkendali. Orang-orang mengamuk di jalanan,
membanting apapun yang ada di hadapannya. Bahkan binatang peliharaan seperti kuda pun bisa dengan bebas berjalan di tengah kota. Setelah amukan mereda di rumahnya, Michael tiba-tiba saja tak bisa mendengar apapun. Dunia seperti tiba-tiba saja hening. Perlahan ia keluar rumah, namun petugas langsung menyuruhnya untuk tinggal di dalam rumah. Michael pun benar-benar kebingungan atas apa yang terjadi. Makanan yang diberikan petugas sama sekali tak membuatnya selera. Sedangkan Susan yang kini berada di kantornya, tiba-tiba saja menerima telepon dan permohonan maaf dari Michael. Tapi jelas ia sama sekali tak akan memaafkan Michael. Apa yang dibilang oleh Michael sangat menyakitkan hatinya. Bahkan kini Susan marah dan membanting apapun yang ada di hadapannya, meskipun tak lagi bisa mendengar. Michael terus saja berbicara melalui teleponnya untuk meminta maaf kepada Susan. Sesaat setelah Susan mulai bisa mengendalikan dirinya, di kantor keadaannya pun sudah sangat kacau. Bahkan sang dokter kini memaki-maki dirinya, meskipun hal tersebut tak bisa Susan dengar. Dan Michael yang tak lagi bisa untuk terus berdiam diri, memutuskan untuk keluar rumah dan menuju restoran tempat kerjanya. Di sana, keadaan pun memang sudah sangat berantakan. Kini orang-orang sudah tak bisa lagi mendengar apapun. Sekarang orang-orang berbicara melalui tulisan yang mereka catat di buku. Tapi pelan-pelan, kini orang-orang mulai melanjutkan hidupnya. Meskipun dunia sudah tak lagi terdengar apapun olehnya. Untuk sebagian orang yang mencintai keheningan, mungkin inilah yang mereka harapkan. Tapi untuk sebagian yang lain, keheningan ini sangatlah menyiksa dirinya. Orang-orang datang ke acara musik kini tak lagi tahu apa yang harus mereka lakukan, selain mendekatkan telinga mereka ke speaker dan merasakan dentuman-dentuman kecil di sana. Di negara lain, orang-orang sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk di mana indera penglihatan akan menyusul juga hilang. Mereka kini fokus untuk hal-hal penting di hidup mereka, melakukan sesuatu yang takut mereka lakukan sebelumnya. Michael tak lagi bisa bertemu dengan Susan. Hal itu menambah dirinya semakin sedih dan sedih. Lalu suatu pagi saat orang-orang terbangun dari tidurnya, saat mereka mulai melakukan aktivitasnya, tiba-tiba saja orang-orang merasa bahagia, merasakan rasa bersyukur karena masih bisa terus untuk melanjutkan kehidupannya. Mereka tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat lembut, di mana hal tersebut membuat orang-orang saling memaafkan dan mengasihi, termasuk Susan dan Michael yang kini saling mencari satu sama lain. Susan tak bisa menemukan Michael di tempat kerjanya. Begitupun Michael yang tak bisa menemukan Susan di apartemennya. Lalu kemudian Michael melihat Susan di bawah dan langsung menyusulnya. Tapi Susan sudah pergi dengan mobilnya. Lalu sesaat kemudian Susan kembali dan turun dari mobil. Perlahan-lahan mereka berdua saling mendekat dan mendekat dengan air mata dan senyuman yang tak lagi bisa tertahan. Namun semakin dekat mereka, semakin buram penglihatan mereka berdua dan akhirnya kini sesaat setelah mereka bersama, dunia tiba-tiba saja gelap. Penglihatan mereka kini sudah tak lagi berfungsi, tapi mereka masih bisa merasakan sentuhan. Mereka masih merasakan cinta. Mereka masih bisa merasakan kehangatan akan pelukan seseorang yang begitu kita cinta. Meskipun tak ada lagi yang bisa mereka lihat, bukan hanya mereka berdua, tapi semua manusia yang ada di planet yang bernama bumi ini. Lalu film pun selesai. Film yang dirilis pada tahun 2011 di Turki ini memanglah sangat mengharukan dan juga mengerikan. Membuat kita sebagai penonton berandai-andai bagaimana jadinya jika hal tersebut kita alami secara nyata di kehidupan kita sekarang. Tentu saja, tak ada siapapun manusia yang bisa dengan mudah untuk menerima. Tapi bagaimanapun, kehidupan akan terus berjalan. Pada awalnya film ini memang bukanlah film yang menjanjikan untuk ditonton. Namun masuk pertengahan film kita sebagai penonton akan tersadar bagaimana bagusnya film Perfect Sense ini. Meskipun beberapa hal ada yang rasanya tak terlalu penting untuk dimasukkan, atau bahkan mungkin untuk sebagian orang hal tersebut menghancurkan pandangan baik terhadap film ini. Sebagai contoh, adegan-adegan vulgar yang sering bermunculan di sepanjang film ini sangatlah tidak mendukung isi ceritanya. Mungkin karena hal tersebutlah film ini tidak terlalu terdengar saat tahun perilisannya. Padahal jika ingin dibandingkan,
mungkin film ini layak untuk disandingkan dengan film World War Z. Meskipun film Perfect Sense ini tak seperti film-film bencana kebanyakan yang menggambarkan bagaimana kekeosan di penjuru dunia, tapi dengan cara sederhananya, David Mackenzie berhasil membuat film ini secara utuh menjadi tontonan yang sangat menghibur. Kredit lebih rasanya perlu diberikan kepada Eva Green yang berhasil membuat sosok karakter Susan menjadi terasa lebih hidup. Meskipun ini baru pertama kalinya untuk saya pribadi melihat Eva Green berperan sebagai protagonis. Selain itu, music scoring arahan Max Richter yang mendominasi film ini berhasil membuat suguhan musik yang menyentuh dan tak terdengar berlebihan. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Untuk kalian yang ingin request film, dianjurkan untuk komen di kolom komentar yang sudah saya beri pin. Hal itu dilakukan agar tidak menutupi komentar lainnya yang ingin membahas film Perfect Sense ini. Semoga kalian mengerti. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.